Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang di pertemuan ke-15 pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga sangat penting di dunia teknologi prosesor modern, yaitu arsitektur komputer modern atau RISC dan CISC. Tujuan dari pembelajaran pada video kali ini atau materi kali ini adalah agar kita lebih memahami apa itu konsep dasar dari dua arsitektur prosesor utama, yaitu RISC dan CISC, serta mampu membedakan karakteristik, kelebihan, dan penerapannya dalam perangkat komputer masa kini. Topik ini sangat penting hampir semua perangkat yang kita gunakan setiap hari, mulai dari HP, laptop, hingga yang server besar menggunakan salah satu dari dua arsitektur ini. Oke, kita lanjut. Apa ya? Oke, kita mulai dari pengantar dulu. Arsitektur komputer pada dasarnya adalah desain dari struktur dari sistem komputer yang menjelaskan bagaimana CPU bekerja untuk memproses instruksi dari program. Dalam perkembangan teknologi, ada dua pendekatan utama dalam mendesain arsitektur CPU, yaitu RISC atau Reduced Instruction Set Computer dan CISC, Complex Instruction Set Computer. Dua jenis ini membedakan cara CPU membaca, mengeksekusi, dan mengolah instruksi. Dengan kata lain, perbedaan RISC dan CISC itu mirip seperti perbedaan antara dua gaya belajar. Yang satu ada yang suka langkah cepat tapi sering, ada yang suka langkah lambat tapi langsung lengkap. Nanti kita akan bahas lebih detail keduanya bekerja ya. Sekarang kita bahas dulu tentang arsitektur RISC. RISC ini adalah singkatan dari Reduced Instruction Set Computer, yaitu arsitektur prosesor yang menggunakan instruksi sederhana dan jumlahnya sedikit. Ide utamanya adalah membuat CPU bisa mengeksekusi instruksi dengan sangat cepat, bahkan dalam satu siklus CPU. Jadi, perintah yang dijalankan oleh CPU hanya melakukan satu tugas sederhana, yang dimana itu mengambil data, menambah dua angka, atau menyimpan hasilnya. Karena instruksinya sederhana, maka desain CPU menjadi lebih ringan, efisien, dan hemat daya. Contoh prosesor yang menggunakan arsitektur RISC adalah ARM, MIPS, dan RISC ke-5. Arsitektur RISC ini banyak digunakan di perangkat smartphone, tablet, dan embedded system karena membutuhkan efisiensi energi tinggi. Kelebihannya cepat hemat daya, dan desain CPU-nya lebih sederhana. Tapi kekurangannya itu program yang dijalankannya bisa lebih panjang karena setiap tugas dipecah menjadi instruksi kecil. Kita lanjut ke pembahasan arsitektur CISC atau Complex Set Instruksi Komputer. Set komputer. Kalau tadi RISC menggunakan instruksi sederhana, maka CISC menggunakan instruksi yang kompleks dan jumlahnya lebih banyak. Artinya, satu instruksi di CISC itu bisa melakukan beberapa operasi sekaligus. Misalnya, satu instruksi itu bisa langsung memuat data, menambahkannya, dan menyimpannya kembali tanpa perlu 3 langkah terpisah seperti di RISC. Arsitektur CISC banyak digunakan di komputer, PC, atau laptop karena cocok untuk sistem operasi dan aplikasi yang kompleks. Contoh prosesor yang memakai arsitektur ini adalah Intel x86 dan AMD atau Athlon. Kelebihannya adanya kode programnya biasanya lebih pendek dan lebih mudah diatur. Untuk operasinya kompleks, tapi kekurangannya itu tiap instruksinya rumit, waktu eksekusinya itu bisa lebih lama dari konsumsi dayanya lebih tinggi.
Jadi bisa dibilang RISC dan CISC itu punya fokus berbeda. RISC fokusnya di efisiensi, sedangkan CISC fokusnya di fleksibilitas. Lanjut. Nah, supaya lebih jelas, coba kita lihat tabel perbandingan antara RISC dan CISC di slide ini. Dari sisi jumlah instruksi, RISC hanya punya sedikit instruksi sederhana, sedangkan CISC punya banyak instruksi yang kompleks. Dari kompleksitas instruksi, RISC lebih sederhana dan bisa diselesaikan dalam waktu siklus CPU. Sementara CISC lebih kompleks dan lebih memerlukan beberapa siklus untuk satu instruksi. Dari kecepatan eksekusinya, RISC umumnya lebih cepat karena prosesnya pendek dan langsung, sedangkan CISC sedikit lebih lambat karena tiap instruksinya lebih berat. Dari ukuran kode, program RISC biasanya lebih panjang, sedangkan CISC lebih pendek. Dan dari contoh penerapannya kita bisa dilihat di sini RISC itu digunakan pada proses ARM dan MIPS seperti di HP dan tablet. Sedangkan CISC digunakan di Intel dan AMD seperti komputer dan laptop. Jadi keduanya itu tidak bisa dikatakan mana yang lebih baik, semuanya tergantung kebutuhan perangkatnya. Lanjut. Di sini adalah sekarang kita lebih lihat contoh penggunaannya dalam dunia nyata. Untuk arsitektur RISC, contohnya itu bisa kita temukan pada perangkat smartphone dan embedded system. Hampir semua HP Android dan iPhone menggunakan prosesor berbasis ARM yang termasuk kategori RISC. Sementara itu, arsitektur CISC banyak digunakan pada komputer, PC, laptop, dan server. Prosesor Intel dan AMD yang ada di laptop kalian termasuk dalam jenis ini. Tapi menariknya, prosesor modern sekarang banyak yang menggabungkan keduanya. RISC untuk efisiensi dan CISC untuk fleksibilitas. Misalnya nih, prosesor Intel modern sebenarnya punya desain efisien yang mirip RISC di bagian internalnya, tapi mendukung set instruksi kompleks seperti CISC. Jadi kedua ini saling melengkapi. Kalau kita bicara arsitektur komputer masa kini, hampir semua produsen prosesor sudah menggabungkan keunggulan dari RISC dan CISC. Misalnya, prosesor Intel Core dan AMD Ryzen tetap berbasis CISC, tapi bagian internalnya banyak menggunakan prinsip RISC agar lebih cepat dan efisien. Lanjut. Begitu juga dengan ARM yang awalnya murni RISC, sekarang sudah punya fitur-fitur kompleks untuk mendukung berbagai jenis aplikasi. Jadi tujuannya akhirnya itu tetap sama, meningkatkan performa, efisiensi daya, dan kompatibilitas software. Itulah mengapa komputer modern sekarang bisa bekerja lebih cepat tapi tetap hemat energi dan tidak mudah panas. Kita lanjut. Kita lanjut di kesimpulannya. Baik teman-teman, sekarang kita rangkum pembelajaran hari ini. RISC adalah arsitektur dengan sedikit instruksi tapi sangat cepat dan efisien. CISC adalah arsitektur dengan instruksi kompleks, lebih fleksibel tapi sedikit lebih lambat dan boros daya. Keduanya sama-sama penting dan menjadi dasar pengembangan prosesor modern saat ini. Nah, cukup sekian pembelajaran atau materi ini. Semoga kalian paham cara kerja prosesor, tapi di balik perangkatnya kita gunakan setiap hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.